Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan walafiat ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya, serta kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ahmad Reji dari kelas 1B S1 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hakikat ibadah. Sebagaimana diketahui, ibadah itu adalah kegiatan di mana seorang manusia berkewajiban untuk melakukan ibadah kepada Tuhannya atau kepada yang memeluk agama. Yang pertama adalah ibadah. Menurut bahasa, ibadah adalah merendahkan diri, menundukkan diri, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Jadi yang dimaksud ini adalah kepatuhan dan ketaatan kepada agama, terutama kita agama Islam. Kita harus selalu taat kepada ibadah atau ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ibadah menurut istilah. Ibadah menurut istilah syar'i adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi atau batin, maupun yang lahir atau tampak. Yang tadi sudah disebutkan itu adalah seperti contohnya melakukan ibadah sholat untuk umat Islam, khususnya membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, berdoa. Lalu kategori ibadah itu ada dua, yakni ibadah yang pertama ibadah mahdoh, dan yang kedua adalah ibadah ghair mahdoh. Yang pertama adalah ibadah mahdoh, adalah ibadah yang menyangkut urusan harta seperti sedekah dan zakat. Sedangkan ibadah ghair mahdoh adalah ibadah yang terdapat kaitannya dengan harta, namun juga terkandung gerakan fisik di dalamnya seperti berzikir, dakwah, belajar, tolong-menolong, sedekah dan lain-lain. Seperti itu. Lalu Fungsi ibadah adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada hakikatnya Allah itu dekat dengan manusia, tetapi tidak semua manusia dekat kepada Allah. Jadi fungsi ibadah itu untuk mendekatkan kita kepada Tuhan kita, khususnya umat Islam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ibadah tersendiri adalah meningkatkan atau menjadikan ketakwaan sebagai dasar hidup. Karena kalau kita tidak bertakwa, itu sama saja tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah tidak syirik. Tidak mempunyai sifat syirik. Meskipun orang lain mempunyai ini, mempunyai itu, kita sebagai umat Islam tidak dan mempunyai ketakwaan yang tinggi, kita bakal tidak
mendapatkan atau merasa tidak sirik. Terus terhindar dari kemaksiatan, menjauhi semua maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah terkabulnya doa-doa. Jelas itu setiap beribadah kita harus berdoa, atau setiap sudah sholat kita harus berdoa supaya apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dalam hikmah ibadah adalah menanamkan akhlak baik atau karakter positif. Jadi intinya hikmah beribadah itu adalah membuat atau sadar akan akhlak yang harus baik, atau mempunyai akhlak baik. Yang seterusnya adalah makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial itu maknanya manusia harus menerapkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dalam berkehidupan sosial. Jadi beribadah itu sangat mencakup kepada kehidupan di dunia. Contohnya seperti menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sholat atau membaca Al-Quran supaya menenangkan hati di kala stres. Itu fungsi dari beribadah. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Intinya jika kita mengejar Allah atau mendekatkan Allah, kita akan diberikan Allah akan memberikan seluruh dunia dengan mudah selama kita selalu beribadah dan punya akhlak baik. Sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf karena saya berada di tahap belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan atau yang kurang, boleh dikoreksi. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.